Terus perjuangin benar Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Pengantar administrasi niaga. Topik ke-29 dari 60 topik. Mempertinggi motivasi dan kepuasan kerja. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hal utama yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan dalam perusahaan adalah uang, keamanan kerja, jadwal kerja, dan keterlibatan dalam kerja atau pengambilan keputusan. Untuk memotivasi karyawan, perusahaan sebaiknya membuat program yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Beberapa program yang biasa dilakukan perusahaan untuk mempertinggi motivasi dan kepuasan kerja karyawan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Program pemberian kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawannya dengan memberikan kompensasi yang memadai. Meskipun harus tetap diingat bahwa pemberian kompensasi semata tidak akan memotivasi karyawan untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Namun, perusahaan harus tetap berusaha bahwa karyawan yang menunjukkan kinerja paling baik harus mendapatkan kompensasi paling tinggi. Besar kecilnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kinerja mereka, dikenal dengan istilah merit system. Di mana dalam hal ini karyawan yang berprestasi bagus akan mendapatkan imbalan, sedangkan karyawan yang berkinerja jelek akan mendapatkan hukuman. Merit system merupakan sistem pemberian kompensasi yang lebih baik daripada sistem pemberian kompensasi yang sama rata antar semua karyawan yang ada. Semua karyawan, tidak peduli bagaimana kinerja mereka, akan mendapatkan imbalan yang sama. Ini tidak akan memotivasi karyawan untuk berprestasi tinggi. Pemberian kompensasi harus dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang dapat diukur dari tingkat pendapatan, keuntungan, efisiensi atau kepuasan pelanggan yang dapat diraih perusahaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja, antara lain berikut ini. A. Mengaitkan rencana kompensasi dengan tujuan bisnis. B. Mengaitkan kompensasi dengan tujuan khusus dari karyawan. Masing-masing karyawan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam bekerja. C. Menetapkan tujuan yang dapat dicapai oleh karyawan. Tujuan yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan kemampuan karyawan tidak akan memotivasi mereka. D. Mengizinkan karyawan untuk memberikan masukan terhadap rencana kompensasi yang dibuat oleh perusahaan. 2. Keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja, job security, akan lebih memiliki motivasi untuk berprestasi bagus. Dalam iklim persaingan yang sangat ketat seperti ini, keamanan kerja merupakan hal yang penting, karena perusahaan tempat karyawan bernaung bisa timbul tenggelam dengan cepat dalam arus persaingan yang tinggi. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, biasanya karyawan rentan terhadap terjadinya pemutusan hubungan kerja, PHK. Namun demikian, dalam kondisi ekonomi yang baik pun terkadang perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan karena tuntutan efisiensi. Banyak tenaga kerja manusia yang kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dalam hal ini, untuk membantu karyawan, perusahaan dapat meningkatkan keamanan kerja dengan melatih karyawan dengan berbagai keahlian dan keterampilan baru sehingga jika pada suatu saat posisi yang ditempati karyawan selama ini mengalami penurunan atau digantikan tenaga mesin, karyawan tersebut dapat dipindahkan ke bagian lain, dengan keahlian dan keterampilan baru yang dimilikinya. 3. Jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain yang dapat meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan suatu program yang memungkinkan karyawan memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel, flexi time programs. Jika karyawan dimungkinkan untuk memilih jadwal kerja yang mereka pilih sendiri, mereka akan lebih termotivasi untuk dapat berprestasi dengan lebih baik. Perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, dewasa ini telah memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja secara lebih fleksibel. Karyawan dapat bekerja tanpa terikat oleh tempat kerja. Mereka dapat bekerja sesuai dengan tempat dan waktu yang mereka pilih sendiri. Misalnya dengan menggunakan komputer, karyawan dapat menerima dan mengerjakan pekerjaan lewat komputer atau internet. Setelah pekerjaan selesai, karyawan dapat mengirimkan kembali hasil kerjanya kepada pemberi kerja lewat internet pula. Dengan cara demikian, maka waktu yang dimiliki karyawan untuk berada bersama keluarga atau mengerjakan aktivitas lainnya menjadi lebih banyak. 4. Program keterlibatan karyawan. Seperti telah disebut di atas,
karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja apabila mereka memiliki peran yang lebih besar di dalam perusahaan, apabila mereka lebih terlibat dalam suatu pengambilan keputusan atau dapat juga mereka diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode yang memungkinkan karyawan akan memiliki tingkat keterlibatan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap perusahaan. Beberapa metode yang biasa digunakan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, antara lain sebagai berikut. A. Memperluas lingkup pekerjaan, job enlargement. Karyawan tidak hanya dipercaya untuk menangani satu bidang tugas saja, namun mereka juga diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengerjakan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi kejenuhan karyawan, sehingga mereka tidak terpaku pada satu bidang tugas saja. Program ini tidak hanya berguna untuk memotivasi karyawan saja, namun juga dapat digunakan untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. B. Rotasi kerja, job rotation. Program ini dimaksudkan agar karyawan secara berkala beralih bidang tugas, sehingga menghilangkan kejenuhan. Namun demikian, program ini juga dapat digunakan untuk mempersiapkan karyawan untuk bidang tugas lain. Untuk berjaga-jaga andaikan tugas yang biasa dikerjakan saat ini, nantinya sudah tidak diperlukan lagi. Misalnya jika pasar mobil sedan lagi lesu, karyawan bisa dipindahkan untuk menangani mobil truk yang pasarnya lagi bagus. C. Manajemen pemberdayaan dan partisipatif. Dewasa ini terdapat suatu kecenderungan bahwa pihak pengawas atau pimpinan perusahaan mendelegasikan lebih banyak kewenangan kepada para karyawan di bawahnya. Pemberdayaan, empowerment, karyawan dilakukan dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi karyawan untuk menangani bidang tugas tertentu. Karena karyawan menjadi lebih leluasa dalam mengerjakan tugasnya, maka mereka akan menjadi semakin termotivasi untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Pemberdayaan ini terkait dengan manajemen partisipatif, di mana karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Karyawan yang turut mengambil keputusan, akan termotivasi untuk mengerjakan apa yang telah diputuskannya dengan lebih baik dan bertanggung jawab. D. Pembentukan kelompok kerja. Bentuk lain untuk meningkatkan keterlibatan karyawan adalah dengan pembentukan kelompok kerja, teamwork. Kelompok kerja ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang tugas yang berbeda, yang disatukan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Dengan bekerja sama dengan orang dari lain bidang, diharapkan orang tersebut dapat belajar dan memahami apa yang dilakukan oleh bidang lain. Berbagai program tersebut dimaksudkan untuk kepuasan kerja karyawan. Semakin puas seorang karyawan akan pekerjaannya, semakin termotivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Maka dari itu, memberikan kepuasan kerja bagi karyawan akan dapat meningkatkan nilai dan keuntungan yang diraih oleh perusahaan. Namun, harus diingat tidak ada satu metode yang cocok untuk berbagai kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Yang biasa terjadi adalah perusahaan mengombinasikan berbagai metode peningkatan kepuasan kerja karyawan tersebut di atas untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan pada saat itu. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-29 dari 60 topik. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.